Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ferry Ardiansyah dengan NIM 18931141073 dari kelas Manajemen Keuangan B angkatan 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pasar modal, di mana bagian-bagian materinya yaitu yang pertama pengertian dan dasar hukum pasar modal, yang kedua fungsi dan tujuan pasar modal, yang ketiga struktur pasar modal, yang keempat jenis-jenis produk dalam pasar modal, dan yang kelima itu sumber dana perusahaan dalam pasar modal. Materi pertama yang akan saya jelaskan dalam video kali ini yaitu mengenai pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, atau pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Adapun pengertian lain yaitu pasar modal merupakan pasar yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada instrumen finansial, yaitu seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pasar modal sendiri berkaitan dengan yang pertama itu penawaran umum dan perdagangan efek, yang kedua perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang menerbitkannya, dan yang ketiga itu lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ya, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi dasar-dasar hukum pasar modal. Adapun dasar-dasar hukum pasar modal yang pertama itu Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua itu Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang surat utang negara. Yang keempat itu PP Nomor 12 tahun 2004 tentang penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal. Yang kelima PP Nomor 46 tahun 1995 tentang cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Yang keenam Peraturan Bapepam LK. Yang ketujuh Peraturan Bursa Efek Indonesia. Yang kedelapan Peraturan Kustodian Struktur Sentral Efek Indonesia atau SEI. Dan terakhir itu Peraturan Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. Ya baik, subbagian materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pasar modal. Adapun fungsi pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu pertama fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi antaranya itu pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Yang kedua, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan akan memperoleh return. Yang ketiga, pihak yang membutuhkan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Dan selanjutnya itu fungsi keuangan. Fungsi keuangan pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Ya, selanjutnya itu mengenai tujuan pasar modal. Adapun tujuan pasar modal yang pertama, menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki sebuah perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ya, bagian materi selanjutnya yaitu mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama itu tentunya Menteri Keuangan. Di bawah Menteri Keuangan ada namanya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau sering disingkat Bapepam LK. Di bawah Bapepam LK ada Bursa Efek. Yang kedua itu ada Lembaga Clearing dan Penjaminan atau KPEI. Dan yang ketiga itu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI. Bagian lainnya dari pasar modal yaitu perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, investor, dan emiten perusahaan publik reksadana. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian dari struktur pasar modal yang tadi. Yang pertama itu Bapepam. Bapepam ciri-cirinya itu otoritas tertinggi di pasar modal.
Yang kedua, tugas pokok dari Bapepam itu membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar yang teratur, efisien, serta melindungi kegiatan pemodal dan masyarakat. Selanjutnya, pihak yang terlibat di bawah Bapepam LK yaitu yang pertama, Bursa Efek. Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan atau menyediakan sistem dan atau sarana dengan tujuan untuk memperdagangkan efek di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Selanjutnya itu Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Lembaga Clearing dan Penjaminan merupakan lembaga pendukung terselenggaranya sistem kegiatan pasar modal secara lengkap. LKP saat ini diselenggarakan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Selanjutnya itu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan kustodial sentral atau tempat penyimpanan pusat bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Saat ini, lembaga ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek atau KSEI. Pihak selanjutnya itu perusahaan efek. Perusahaan efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Perantara perdagangan efek lebih dikenal dengan sebutan broker. Pihak berikutnya yaitu pasar perdana. Pasar perdana merupakan pasar penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada investor selama waktu yang ditentukan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Yang selanjutnya itu perusahaan sekunder. Perusahaan sekunder merupakan pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa. Dan yang kedua, pemodal dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa. Setelah pasar sekunder terdapat pihak yang bernama wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi dan sekuritas uang. Adapun wali amanat ini merupakan pemimpin dalam rapat umum pemegang obligasi. Pihak selanjutnya itu pemeringkat efek. Pemeringkat efek merupakan perusahaan swasta yang melakukan peringkat atau ranking atas efek yang bersifat utang. Tujuannya untuk memberikan pendapatan atau independen yang mengenai resiko suatu efek utang. Adapun jenis-jenis produk dalam pasar modal, yang pertama yaitu saham biasa, yang kedua bukti right atau right issue, yang ketiga obligasi, yang keempat saham preference atau saham istimewa, yang kelima waran, dan yang keenam itu reksadana atau mutual fund. Sumber dana perusahaan dalam pasar modal. Sumber dana perusahaan dalam pasar modal itu terbagi menjadi dua, yaitu dari internal dan eksternal perusahaan. Dari internal perusahaan tentunya berasal dari laba perusahaan dan setoran modal, tambahan, serta lain-lain. Adapun sumber dana yang berasal dari eksternal yaitu berasal dari sektor keuangan dan tentunya dari pasar modal. Alasan perusahaan mencari dana dalam pasar modal, yang pertama yaitu meningkatkan modal yang disetor, yang kedua diversifikasi usaha, yang ketiga ekspansi usaha, dan yang terakhir itu memperbaiki struktur modal perusahaan. Selanjutnya materi tentang bagaimana perusahaan menerbitkan sekuritas. Syarat-syarat untuk penerbitan obligasi pada perusahaan diantaranya yaitu mengajukan surat permohonan listing ke Bapepam. Yang kedua, laporan keuangan harus wajar tanpa syarat. Yang ketiga, nilai nominal obligasi minimal 2,5 miliar rupiah. Yang keempat, jangka waktu jatuh tempo obligasi minimal 4 tahun. Yang kelima, tahun beroperasi perusahaan selama 3 tahun. Yang keenam, menghasilkan laba sebelum 2 tahun terakhir. Yang ketujuh, saldo laba yang ditahan minimal 0 rupiah. Dan yang terakhir itu, Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai reputasi yang baik di Bursa Efek. Dalam melakukan emisi sekuritas, pertanyaan yang perlu dijawab oleh perusahaan yaitu diantaranya, berapa dana yang akan dihimpun dari pasar modal, dan yang kedua, jenis sekuritas apa yang akan diterbitkan, dan yang ketiga, pada harga berapa sekuritas tersebut akan ditawar pada harga perdana. Materi berikutnya yaitu mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi efek. Yang pertama yaitu masyarakat investor tidak bisa membeli saham dan obligasi langsung ke Bursa Efek Indonesia, tetapi harus melalui perusahaan efek yang menjadi anggota Bursa Efek. Yang kedua yaitu membuka rekening di anggota bursa dan membuat perjanjian tertulis dengan anggota bursa.
Ya baik teman-teman, itulah sedikit penjelasan materi dari saya mengenai materi pasar modal yang merupakan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu manajemen keuangan lanjutan. Semoga penjelasan materi dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan khususnya bagi diri saya sendiri. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Saya Andi Ferry Ardiansyah undur diri dari hadapan teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.